Orang yang dapat hidayah itu adalah orang yang percaya kepada hari kiamat. Emang ada Pak Ustadz orang yang tak percaya hari kiamat? Iya. Mereka bukan hanya sekedar tidak percaya kepada hari kiamat, dia tidak percaya kepada kehidupan selanjutnya. Siapa dia? Dulu zaman Nabi namanya Asy bin Wahil. Asy bin Wahil datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, hayyu rabbuka bihadzal admi ba'dama baliya warama. Muhammad, bisa enggak Tuhanmu menghidupkan tulang yang tidak ada sumsum, yang tidak ada daging ini? Bisa enggak Tuhanmu mengembalikan tulang ini ada sumsum, ada darah, ada urat, ada daging? Bisa enggak? Nabi Muhammad tidak menjawab, Pak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak ada wahyu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara kecuali yang dibicarakan adalah wahyu dari Allah, bukan membual-bual, bukan membuat-buat pendapatnya sendiri. Sekarang ini kan banyak orang pintar, Pak. Menurut pendapat saya begini. Menurut pendapat saya, mohon maaf saya sebutkan di media sosial, ada namanya guru gembul. Dia perkataan saya, pendapat saya. Orang kalau bercerita tentang masalah syariat, dia mesti harus di kitab mana, di hadis mana, di ayat Quran mana. Jangan menurut saya. Emang lu siapa? Kalau dulu zamannya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, baru mereka ulama-ulama besar. Kalau sekarang kita betul semuanya. Menurut pendapat saya. Emang dia sudah bikin kitab sebanyak apa? Sudah sebanyak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bukan hanya sekedar bisa membuat kitab. 4 tahun sudah hafal Quran. Imam Ahmad bin Hambal hafal Quran, sholatnya setiap hari 300 rakaat. Ini sholat sunat 2 rakaat aja enggak. Jangankan enggak, berjamaah enggak. Di pendapat saya enggak boleh. Kalau urusan syariat, urusan hadis, urusan Al-Quran mesti harus ditukil. Di kitab mana harus dipertanggungjawabkan. Begitu juga orang kuliah. Orang kuliah kalau bikin tesis, bikin skripsi, dia ada footnote namanya, Pak. Kalau sudah bikin skripsi, di bawahnya footnote. Ini pendapat saya. Oh, saya ngambil di internet, di majalah Tempo, di majalah tabloid ini. Ditulis, Pak. Kalau tidak ada footnote itu tak diterima, Pak. Skripsi dan tesis atau disertasi kalau S3 itu, Pak. Itu kalau orang paham dengan ini tidak main-main. Jadi skripsi sebanyak itu dia rangkum dari berbagai media, tidak boleh. Makanya di belakang itu ada namanya daftar pustaka. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa menjawab karena Nabi Muhammad tidak punya wahyu. Akhirnya minta kepada Allah, ya Allah, saya ditanya sama Asy bin Wahil, saya tidak bisa jawab. Akhirnya diturunkan oleh Allah, qul yuhyihalladzi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikhalqin alim. Yasin ayat 79. Sering kita baca. Qul, katakan Muhammad kepada si Asy bin Wahil, yuhyihalladzi, Allah itu akan menghidupkan semua yang sudah mati, ansa'aha awwala marrah, ditumbuhkan sekali lagi, ada tulang, ada mayat, dia sudah tinggal tulang belulang, ditumbuhkan lagi kata Allah, diberikan tulang, diberikan sumsum, diberikan daging, diberikan darah, awwala marrah, sekali lagi. Kapan dia? Di hari kiamat. Wa huwa bikhalqin alim, karena Allah itu kepada makhluk dia yang lebih tahu. Ini bukti, Pak. Jadi kalau ditanya ada orang yang pemahamannya ateis atau siapa yang tidak percaya dengan kehidupan selanjutnya, makanya kalau agama yang tidak percaya dengan kehidupan selanjutnya dikremasi, Pak, dibakar. Kalau orang sudah mati ya mati. Kalau orang sudah lahir, lahir. Makanya zaman Nabi itu namanya istilahnya paham dahriyun. Qul hiya ma hayatunad dunya. Qul hiya ma hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Di Al-Quran sudah dijelaskan, tidaklah di dunia ini namutu, orang meninggal, kami ini meninggal, kami mati, wa nahya, kan kami hidup, wa ma yuhlikuna illa dahr. Semua ini karena masa, karena waktu. Jadi ada orang paham-paham dahriyun, dia menyatakan orang lahir memang waktunya lahir, orang mati memang waktunya mati. Kenapa mati? Karena dia sakit. Kenapa dia mati? Karena dia batuk. Kenapa mati? Karena dia kena tensi. Jadi tidak percaya dengan Allah. Padahal banyak orang tak sakit mati. Artis kemarin perempuan Marissa Haque tak ada keluhan penyakit, tiba-tiba meninggal di rumahnya sendiri. Begitulah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, sedetik pun tidak bisa akan memundurkan dan akan bisa diakhirkan. Jadi orang-orang yang hanya percaya kepada masa ini, zaman Nabi sudah ada, termasuk orang tak percaya kepada hari kiamat. Padahal di Al-Quran sudah disebutkan idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat
Wa idal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika langit sudah dibelah, ketika bintang-bintang sudah bertabrakan, ketika lautan sudah diledakkan, ketika kubur dibangunkan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, semua orang baru sadar dan tahu. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, dia sudahlah murtad sampai kapanpun dia tidak dapat hidayah dari Allah. Maka tanamkan dalam diri ini, kita percaya kepada hari kiamat, percaya kepada kematian, percaya kepada kubur, percaya kepada hisab, percaya kepada mizan, percaya kepada kehidupan selanjutnya, percaya bahwa kita akan dipertanggungjawabkan apapun yang kita dapatkan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khotimah. Semua yang kita dapatkan menjadi amal-amal jariah, menjadi amal wasilah kita. Jangan sampai yang kita sudah dapatkan akan menjadi laknat kepada kita. Amin ya rabbal alamin.